Episode kali ini diberi judul Sang Kaisar Baru bagi si badut jenius. Kapal yang pergi meninggalkan negeri Wano kini berlayar menuju arah yang ditunjukkan oleh logboss. Ditunjukkan kapal Thousand Sunny yang dipenuhi dengan keributan. "Sikapmu tidak pantas sebagai seorang kapten," ujar Nami. "Maafkan aku," Luffy berkata, dan terlihat babak belur dihajar oleh Nami. Nami pun berteriak, "Kau sudah membahayakan nyawa semua awak kapalmu tahu? Bersikap bodoh juga ada batasnya." Sambil membayangkan Luffy yang merebut kemudi kapal dan terjun bebas dari pembatas negeri Wano yang membahayakan semua krunya. "Wahahaha, yang penting semua selamat kan? Jadi maafkanlah dia," ucap Jinbe sambil tertawa. Namun kemudian Nami pun berteriak, "Jangan memanjakannya, Jinbe." Wah, Jinbe pun merasa ketakutan dan berkata, "Conqueror Haki." Diperlihatkan Usopp dan Chopper berada di belakang Jinbe dan berkata, "Sebaiknya hentikan saja, jangan dekati Nami saat dia sedang marah." Di sampingnya ada Zoro yang sedang tertidur di tengah keributan. Kemudian Franky dengan bangga berkata, "Kalian sudah lihat ketangguhan Sunny kan? Meski jatuh dari ketinggian seperti itu, yang patah hanya satu tiang yard." Wah. Kemudian tiba-tiba burung pembawa berita datang dan disambut oleh Robin. "Terima kasih." "Wah, ini poster buronan kita yang baru," teriak Robin. Kemudian Sanji bereaksi dan berlari menuju Robin, namun tertabrak. Semua poster buronan terjatuh di atas kapal Thousand Sunny. Kemudian narator pun berkata, "Berikut adalah perubahan jumlah uang hadiah milik Yonko, Luffy, Mugiwara, yang merupakan kapten tertinggi armada besar topi jerami dengan anggota 5.600 awak beserta 9 orang perwira tinggi yang menjadi bawahannya secara langsung. Dimulai dari Chopper, dokter kapal, si penggemar gulali, dengan uang buronan 1.000 berry, naik 900 berry. Chopper pun berkata, "Apa? Uang hadiahku naik? Naik sih, tapi yang benar saja." Navigator Nami, si kucing, dengan uang buronan 366 juta berry. Nami pun berkata sambil menangis, "Ratusan juta? Aku juga ingin dapat uang sebanyak itu." Musisi Brock, the Soul King, dengan uang buronan 383 juta berry. Yohohoho, ya. Montir kapal, Franky, dengan uang buronan 394 juta berry. Franky pun berkata, "Yang benar saja, memangnya ini aku," sambil menunjukkan poster Thousand Sunny yang menjadi poster buronannya. Penembak jitu, God Usopp, dengan buronan 500 juta berry. Usopp pun berkata, "Sudah cukup, tolong jangan naik lebih dari ini." Arkeolog, Nico Robin, dengan uang buronan 930 juta berry. Kemudian 3 teratas sebelum Luffy, Sanji pun jadi 4 sebelum Jinbe, Koki, Sanji si kaki hitam, dengan uang buronan 1.032 juta berry. Sanji pun berkata sambil kesal, "Kenapa aku kalah darinya? Selain itu, Jinbe, rupanya kau sama saja dengannya." Jurumudi, Jinbe, dengan uang buronan 1.100 juta berry. Jinbe berkata, "Sanji, apa kau baik-baik saja?" Zoro pun merespon, "Abaikan saja dia. Dasar, peringkat 4. Hahaha." Pendekar pedang, Zoro, si pemburu bajak laut, dengan uang buronan 1.111 juta berry. Dan yang terakhir kapten tertinggi Yonko, Luffy si Mugiwara, dengan uang buronan 3 miliar berry. Luffy berkata di dalam sangkar besi, "Maafkan aku. Tolong keluarkan aku. Perutku lapar." Scene beralih di dunia baru Pulau Karaibari. Terdengar teriakan para bawahan dari Buggy. Dan diperlihatkan Buggy yang babak belur dan hampir mati di tangan Mihawk dan Crocodile. "Tunggu dulu, tolong jangan bunuh aku. Aku bersedia melakukan apapun. Aku bahkan bersedia menjilat sepatu kalian." Yonko, Buggy, sang badut jenius. Crocodile berkata, "Dengar ya, Cross Guild,
adalah organisasi yang kubentuk bersama Takanomi. Kenapa malah kau yang menjadi pemimpinnya, Bagi? Bagi pun berkata, aku benar-benar hanya bisa meminta maaf, tolong jangan diambil hati. Mihawk berkata, kau adalah orang pertama sekaligus terakhir yang bisa mendapatkan gelar Yonko hanya dengan terus meminta maaf. Kalau tidak membunuhmu, maka kami takkan bisa menjadikanmu contoh bagi orang-orang. Krokodil kembali berkata, emosi yang kurasakan saat ini sudah bukan lagi perasaan terhina. Bagi pun berulang kali meminta maaf, tolong jangan bunuh aku. Mihawk berkata, mustahil bagi kami untuk tidak membunuhmu. Kemudian ditunjukkan mantan dari anggota Baruko Works, agen dari Krokodil, Galdino. Wah, bos, saya sungguh merasa terhormat karena setelah sekian lama, akhirnya saya bisa melayani Anda kembali. Bagi pun kesal dan berteriak, kau mau mengkhianatiku ya, Galdino? Sejak awal aku tidak ingat pernah menjadi bawahanmu, Bagi, teriak Galdino. Para pengikut Bagi pun berkata, ketua kita mati deh. Jadi setelah ini bagaimana? Aku akan bergabung dengan Krokodil. Dunia sudah menjadi tempat yang semakin sulit untuk ditinggali ya. Kemudian ditunjukkan Mihawk pun mengingat pembentukan dari Cross Guild yang diciptakan oleh Krokodil di Pulau Kuraigana, tempat Mihawk para angkatan laut mengepungnya. Hahaha, kau sudah kehilangan hak istimewamu sebagai Shichibukai. Takanomi, apa urusanmu denganku, Krokodil? Kemudian Krokodil pun menghubungi Takanomi yang sedang dikepung oleh pemerintah atau angkatan laut. Saat ini pulauku sedang dikepung oleh angkatan laut. Memang merepotkan, tapi aku harus memindahkan markasku. Krokodil berbicara dengan Denden Mushi. Kalau begitu datanglah kemari, itu bukan tawaran buruk kan? Jika menggabungkan reputasi yang kita miliki, maka kita akan bisa membentuk organisasi yang takkan bisa diabaikan oleh angkatan laut. Lagi pula, dulunya kau adalah pria yang dikenal sebagai pemburu angkatan laut, bukan? Kemudian Mihawk pun mengingat kata-kata dari Krokodil. Sejujurnya, aku merasa kalau kita berdua ini mirip karena kita sama-sama tidak percaya pada orang lain. Sambil melihat Bagi dengan kesal. Bagi pun mengingat kejadian sebelumnya. Setelah pembubaran Shichibukai, para angkatan laut menyerangnya. Bawahan Bagi pun berkata, begini, kapal angkatan laut yang mengepung pulau kita sedang diserang oleh sekelompok orang. Diserang? Kapal mereka karam satu persatu. Apakah ada pahlawan yang datang kemari? Teriak Bagi. Dan pelakunya adalah Krokodil. Kemudian para bawahan Bagi pun salah sangka dan berkata, ternyata kabar bahwa Krokodil adalah bawahan ketua Bagi itu memang benar. Dia bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan dirinya. Ketua Bagi memang hebat. Rupanya Krokodil ya. Teriak Bagi sambil berpura-pura sambil ketakutan. Bagaimana ini? Dia pasti kemari untuk menagih uang yang kupinjam darinya. Aku tidak punya uang untuk membayar utangku. Dia malah lebih menyeramkan dari angkatan laut. Aku tahu betul sifatmu. Kau pasti bermaksud untuk melarikan diri kan? Teriak Krokodil. Ketahuan. Kemudian Bagi pun berkata, jadi begini, sekaligus bisnis Bagi delivery memang terlihat lancar. Tapi dengan jumlah orang sebanyak ini, kami kesulitan untuk mencukupi biaya makan. Bahkan para raksasa yang menjadi sumber pemasukan utama kami mengundurkan diri belum lama ini. Kalau tidak bisa membayar utang, maka kau akan kujual di perdagangan manusia. Teriak Krokodil. Jangan mengatakan hal seram seperti itu dong. Bukankah kita adalah teman yang sama-sama melarikan diri dari Impel Down? Iya kan Krokodil? Krokodil pun berkata kembali, aku justru meminjammu uang karena menganggapmu sebagai teman. Tapi kalau kau tidak bisa membayar utangmu, maka kau harus bertanggung jawab. Aku sedang butuh uang untuk membuat bisnis baru. Tapi itu mustahil, teriak Bagi. Kemudian Bagi pun menawarkan solusi. Kalau begitu izinkan aku untuk ikut serta dalam bisnismu. Meski lemah, tapi aku tetaplah seorang mantan Shichibukai. Aku bahkan bersedia menjadi budakmu. Aku akan bekerja sesuai jumlah utangku padamu. Yang namanya bisnis baru itu perlu dimulai dengan cara yang menarik perhatian kan? Bisnisku punya banyak sumber daya manusia, dengan poster percetakan juga transportasi. Kau bisa menggunakan segalanya dengan cuma-cuma. Kemudian Krokodil berkata kembali, omong-omong soal poster yang sudah disebarkan. Ini ya, gambarmu mencolok sekali ya, Pak Presdir. Bagi pun menjawab, bukan begitu, aku sama sekali tidak bermaksud membuatnya jadi seperti itu. Memangnya apalagi tujuanmu kalau bukan karena niat buruk, teriak Krokodil.
sambil memasukkan poster Cross Guild ke dalam mulutnya. Aku tidak melakukannya secara sengaja, teriak Bagi. Itu karena pegawaiku terlalu menghormatiku, aku sendiri kaget saat melihatnya. Kemudian Bagi menceritakan bagaimana poster itu dibuat oleh bawahannya. Kenapa poster jadi seperti itu? Saya membuatnya agar ketua jadi terlihat paling keren, teriak bawahannya. Apa? Kami sudah menyebarkannya ke seluruh dunia. Kemudian poster tersebut tersebar dan diterima oleh Angkatan Laut di markas pusat. Jadi pria yang bernama Bagi ini adalah salah satu provokator utama dalam insiden kaburnya para tahanan Impel Down, teriak dari informan Angkatan Laut. Dan disebut-sebut sebagai bajak laut yang setara dengan si rambut merah, yang merupakan salah seorang Yonko. Sosoknya begitu penting hingga bahkan krokodil turun tangan langsung demi menyelamatkan di Pulau Karaibari. Selain itu, hasil penyadapan telah memastikan adanya keterkaitan antara krokodil dan Mihawk. Akibatnya ada banyak organisasi gelap yang bersedia menyuntikkan dana untuk operasi perburuan Angkatan Laut ini. Bisa dikatakan bahwa Cross Guild adalah organisasi yang sangat berbahaya bagi kita. Dan inilah poster baru untuk organisasi Cross Guild. Mantan Shichibukai, Crocodile. Dia memiliki kemampuan tipe logia yang tangguh disertai dengan bakat kecerdasan serta kepemimpinannya yang tinggi. Uang hadiahnya bernilai 1.965.000.000 berry. Mihawk Takanomi juga seorang mantan Shichibukai sekaligus ahli pedang yang bahkan dikatakan sanggup mengungguli seorang Yonko yaitu si rambut merah atau Shanks. Dia adalah pendekar pedang terkuat di dunia. Uang hadiahnya bernilai 3.590.000.000 berry. Terakhir, Bagi si badut jenius. Selain memiliki latar belakang yang telah disebutkan tadi, dia bahkan mampu membuat kedua orang ini tunduk padanya. Uang hadiahnya bernilai 3.189.000.000 berry. Sama seperti Luffy si Mugiwara, ditetapkan sebagai kaisar baru atau Yonko, sekaligus sosok berbahaya yang harus diwaspadai oleh pemerintah dunia. Jadi kau berhasil menjadi Yonko ya? Hebat juga kau, badut, teriak Crocodile. Aku sungguh menyesal, maafkan aku bersedia menjilat sepatu kalian, teriak Bagi. Tutup mulutmu, teriak Mihawk dan berkata, tapi tergantung cara kita melihatnya. Kurasa membiarkannya memiliki posisi tinggi bukanlah ide yang buruk. Setidaknya aku tidak perlu menjadi Yonko dan bisa menjalani hidup dengan tenang. Apa kau yakin? Mihawk, teriak Crocodile. Mihawk pun berjalan sambil berkata, biarkan saja dia menjadi sasaran tembak. Lagi pula kita bisa menghabisinya kapanpun kita mau. Crocodile berekspresi senang. Benar juga. Kemudian Bagi, Crocodile dan Mihawk berjalan dan menemui para bawahan Bagi. Dengarlah bawahanku sekalian, kami telah mendirikan Cross Guild demi menyambut datangnya era baru. Sekarang akan ku perkenalkan para petinggiku pada kalian. Kemudian para bawahan Bagi pun berteriak, ya, Crocodile, ketua Bagi sampai menangis. Kami juga ingin menangis karena terharu. Tuan Mihawk. Mihawk dan Crocodile pun berekspresi kesal. Dan di dalam hati Bagi berkata, apa jadinya hidupku setelah ini sambil menangis. Oke, sekian episode kali ini. Mohon dukungannya untuk dapat di subscribe, like, dan komennya, agar channel ini dapat berkembang dan dapat menyediakan konten-konten selanjutnya untuk kalian. Terima kasih.